luar biasa. Two thumbs up for you lah ya. Become a better you lah, luar biasa. Semakin lebih baik lagi. Kembali ke laptop. Untuk dari Cilacap, salam hormat untuk Pak Bupati, Pak Tatonya, luar biasa. Dengan logat Cilacap, balik maning nangla kayak maaf ini Pak Ustadz ini ngurusi ini kaum minoritas ini sebenarnya. Selamat malam my brother Iwel Sastra. Ini sahabat saya lama dan grup lawak saya tahun 97 kita punya grup namanya Opera Sabun Mandi. Ya, langsung aja nih, coba dong ceritakan secara singkat perkenalan dirimu dengan almarhum Uji. Oh iya, memang saya dengan Mas Tukul kenalnya dengan Uji kenal beda kan? Ya. Saya dulu pertama kali kenal Mas Tukul kan Mas Tukul lagi nyasar waktu itu kan. Ini mungkin masa lalu. Pura-pura nanya alamat gitu ya. Terus ya kalau dengan Uji itu saya kenalnya pertama kali di disco sebenarnya. Tahun 93. Jadi ada acara Gugun MC, saya nemenin Gugun waktu itu. Nah Uji datang sebagai salah satu pengunjung. Cuma dia emang udah pernah main sinetron. Jadi Gugun kenal mukanya. Bilang, weh main sinetron kan, main sinetron gitu. Kan bisa orangnya heboh Gugun. Akhirnya kenal, Gugun duluan kenal terus dikenalin ke saya juga. Nah setelah kenal itu terus Uji jadi main ke rumah Gugun. Tahun 93 itu saya sudah tinggal di rumah Gugun. Jadi kami tinggal satu rumah berdua begitu ya. Nah Uji juga main-main. Karena sering-sering main mungkin dia capek bolak-balik gitu, akhirnya dia sering nginep permanen Mas. Ini teman-teman saya di mana tiap ada musola ditidurin Mas ya. Jadi suatu kali dia datang ke Mampang itu rumah Gun bawa kasur busa. Nah, Jeffrey itu bilang, udah gue capek bolak-balik, gue tinggal di sini aja. Jadi 93 sampai 97 ya udah kami relatif selalu bersama-sama gitu. Luar biasa. Buncit berapa dulu? Buncit 16 atau Mampang Perawatan 16. Mampang Perawatan 16 nomor 28. Ingat ya. Tuh kalau aku masuk ke rumahnya Gugun Gondrong ini langsung masih ada Mas anjingnya? Manggil, nanyain saya Mas ya. Kalau masuk ke rumahnya Gugun Gondrong mencari dia itu saudara. Jangan-jangan nih ada kisah tersendiri nih. Sama yang ngomongin tadi. Loh, saya ini udah sahabat lama juga Mas saya. Banyak ini Bel ini. Masih dipinjemin duit ya Mas ya? Coba itu jujur. Buka di sini. Buka nggak Mas? Buka nggak? Ya sedikit aja. Kembali ke tapi luar biasa, begitu bayar saya satu episode tuh langsung wow, terima kasih Pak. Tak pikir 1,5 itu 150, bayar saya 1,5 juta lah. Selama 26 episode dan alhamdulillah istri saya seneng. Sus jangan dipakai, itu jangan keliru aku bilang gitu. Dipakai susi. Oke, Mas durasi. Oke. Mau untuk Iwel lagi nih, saking dekatnya kabarnya dirimu almarhum Uji dan Gugun Gondrong mempunyai mimpi bersama. Emang apa sih mimpinya nih Bang? Sebenarnya mimpi sama ya, sama-sama di dunia entertainment kan. Gugun ingin menjadi seorang MC yang terkenal, host terkenal. Dia sangat suka dengan Bob Tutopoli, Kusen Ratmo gitu. Nah Jeffrey ini ingin jadi aktor. Nah, jadi setiap hari emang dia selalu latihan acting itu. Dia luar biasa. Nah sementara saya kan memang dari dulu mimpinya pengen jadi pelawak. Akhirnya ketemu Mas Tukul juga. Luar biasa. Akhirnya jadi semua. Jadi ya memang kita punya mimpi yang sama, cuman waktu itu dalam mewujudkan mimpi itu caranya salah gitu ya. Artinya kami itu hampir tiap malam gitu keluar malam. Awalnya seminggu sekali, 2 kali seminggu, lama-lama dari Senin ketemu Senin gitu Mas. Jadi tiap hari ya? Tiap hari gitu. Jadi bisa kalau udah jam 6 gitu ya, jam 6 udah gelisah itu Mas. Mau kemana nih gitu. Jadi biasanya jam 7 keluar rumah, jam 5 pagi pulang. Luar biasa. Setiap hari begitu. Luar biasa. Luar biasa itu. Ya luar biasa, perjalanan hidupnya itu tidak semudah kayak membalikkan tangan atau seperti tukang sulap. Dengan pahit manis ya, makan garam yang harus ditelan sepahit-pahitnya, tapi prosesnya asin Mas garam Mas. Ya pasti, gula ya manis tuh. Oke, kembali ke untuk Mas Iwel, mungkin Ola boleh si siapa ini Bengkoang ini kamu boleh.
untuk Iwel nih, kebiasaan almarhum Ujek yang selalu dirimu ingat itu apa sih, monggo? Kalau Jeffrey itu kalau bangun tidur itu biasanya kan relatif bangun siang kan, bisa jam 10, 11. Paling cepat jam 10 bangun. Terus dia buka baju gitu, jadi nggak pakai baju, pakai celana panjang tetap. Siapa itu? Jeffrey, Mas. Jadi bayangin yang lain. Terus dia ngambil gitar, biasanya sambil ngerokok terus main gitar. Biasanya lagunya tuh sukanya Hotel California, waktu itu lagi top kan. Lagunya gitu. Mansur S ini aku tahu. Nah itu kebiasaannya salah satunya dulu rutinnya gitu, Mas Sugeng. Luar biasa. Kembali ke laptop. Untuk Iwel lagi nih, dari informasi yang saya terima, kalau dirimu dan Ujek ini bertemu terakhir bulan September 2012 dan Ujek mengajak dirimu membuat sebuah program yang belum tersampaikan. Emang apa sih program tersebut? Ya, saya terakhir ketemu dengan Jeffrey itu, oh maaf ya, saya memang biasanya manggilnya Jeffrey gitu. Jadi karena ketika saya panggil Ujek, dia nggak mau kan panggilnya Jeffrey. Jadi kebiasaan sekali. Jadi 2012 itu September saya lagi nulis buku sebenarnya di mall. Jadi berkonsentrasi saya nulis di mall, di sebuah restoran gitu. Itu Jeffrey lewat sama Pipik. Nah waktu Jeffrey lewat sama Pipik, dia negur saya, wah ngapain lo gitu. Oh ini Jeff, gue lagi ngetik. Nah biasanya kalau ketemu dengan Jeffrey kan ngomong-ngomong terus udah ya. Nah tumben kali itu dia duduk di meja itu, Pipik di sini, ya kita ngobrol. Terus saya bilang, saya lagi nulis buku nih Jeff, buku motivasi tapi yang lucu-lucuan gitu. Pokoknya sesuai lah komedi. Jeff, gue kepikiran sekarang, boleh nggak kalau seandainya gue tulis juga kisah kita bertiga, lu, gue, sama Gugun. Jadi ada motivasinya. Itu kan September 2012 kata Jeffrey, ya udah kalau itu ada maslahat buat umat ya nggak apa-apa. Nah seminggu setelah itu saya tulis bukunya. Nah terus Jeffrey bilang gini, wah juga ada ide well gitu. Kan kita dulu pernah bikin wayang nakal. Jadi dulu saya pernah bikin wayang nakal sama Jeffrey, Gugun saudaranya, saya jadi Petruk, Jeffrey jadi Gareng gitu. Nah sekarang gimana kalau kita bikin komedi sufi gitu dia. Jadi nanti lu yang bagian cerita lucu-lucunya, ntar gua bagian hikmahnya. Luar biasa, bagus itu betulnya. Konsepnya luar biasa. Mas Pepi dan Mbak Ola mungkin ada yang ditanya? Enggak, ini aja Mas Iwel, salam dari suami saya. Suami teman saya Mas Toko. Oh teman, berarti teman kamu teman saya juga. Iya. Mau nggak teman suamimu jadi teman saya? Mau lah Mas. Salam sayang sama Mas Tukul katanya Bang Alvar. Oh ya pastinya, saudara kembar sebetulnya. Kalau dari Mas Pepi? Nggak ada yang nyalamin saya ya? Ada. Salam juga Pep. Silakan Anda. Enggak cukup Mas. Cuman dengar ceritanya seru aja Mas. Seru banget. Luar biasa. Ini konseptor juga, tim kreatif juga, dan ini luar biasa. Tepuk tangan. Kembali ke Pak Ustadz sebentar Pak Ustadz. Untuk Iwel lagi, ada satu kalimat yang selalu dia ucapkan, yaitu ayo berubah. Maksudnya apa sih monggo? Jadi Jeffrey ini memang unik juga gitu. Jadi ya saya masih ingat ya. Jadi konteksnya berubah itu adalah gini Mas, saya dari tahun 93 sampai 97 kan setiap hari sama Jeffrey. Terus 97 akhir itu dia mulai menyentuh sesuatu lah ya, sesuatu yang narkoba ya. Jadi karena saya dengan Gugun selalu ngasih tahu dia, Jeff jangan gitu kan, karena kami bertiga udah sepakat gitu bahwa harus menjauhi itu. Terus 97 akhir 98 dia hilang. Nah 99 dia telepon saya ngajak ketemu di Blok M, dulu ada klub di Blok M situ, tetap ketemunya di klub gitu ya 99. Olah tahu tuh namanya. Ini jaga parkir di depan. Lalu yang ngemis di depan. Udah Pak, jangan ingat masa lalu lah. Yang lalu biar berlalu. Masa lalumu, masa lalumu, masa lalu saya, masa depan kita untuk berdua. Dia bilang, well, gue tuh sebetulnya pingin sembuh nih. Karena gue nggak kuat nih lihat keramaian gini, gue parno tadi gitu. Gue udah pokoknya dia pingin sembuh. Nah terus ketemu gak lama karena udah parno kan, badannya juga sudah gak enak. Itu terus ngilang. Itu terakhir saya ketemu pada waktu itu. Udah lama ya kita suka nanya sama Gun, Jeffrey kemana ya? Dihubungi nggak bisa. Tahun 2000 saya siang-siang itu lagi ngobrol sama Gugun gitu, Mas Ul tahu kan di rumahnya itu. Tahu. Wow, di depannya. Nah, ini kan biasanya kalau ada tamu kan suka, wow ada acara anjing kan. Kalau pas ada saya yang langgar itu, anjing itu tahu aja ya.
Ini saya lagi ngobrol sama Gugun, tiba-tiba ada yang ketuk pintu kenceng. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau itu kaca, saya lihat, Gun, siapa tuh Gun? Ada orang pakai sorban, jenggot gitu, gamis panjang. Saya buka, gitu saya buka, itu orang langsung peluk saya. Assalamualaikum, peluk saya, peluk Gugun. Dia bilang, silakan duduk loh, kan yang punya rumah ini kan. Silakan duduk ya. Habis saya Gun duduk, langsung diceramahin. Well, Gun, dia lihat, oh ini Jeffrey. Jeffrey datang ke rumah pakai sorban seperti itu. Saya dan Gun hampir 1 jam diceramahin untuk bertobat. Luar biasa ya. Terus akhirnya bertobat juga nggak? Dia bilang, kata dia, Gun, well, mumpung lu berdua masih hidup, kata dia. Pokoknya udah kesempatan sekarang itu jadi api neraka. Memang udah kayak gitu kan? Tempatmu diomongin lagi. Jadi kita berdua diem. Terus dia cuma ngasih ceramah, nggak kasih sesi tanya jawab masuk gue. Udah habis ceramah gitu, udah gue pergi dulu ya. Gue akan ketok pintu rumah teman-teman yang lain. Wah, terus dia pergi. Nah terus Gugun bilang gini sama saya, well, itu jangan-jangan dia lagi acting lagi itu. Habis main sinetron kali. Ya kan kita nggak langsung percaya Mas Tuku. Besoknya saya ke Pangeran Jakarta, ke rumahnya uminya Jeffrey. Di situ ketemu Pipik, dia udah nikah kan sama Pipik. Iya ternyata memang Jeffrey itu udah berubah. Subhanallah. Luar. Kamu ya sekali kamu ngetuk pintu saya, kamu bisa seperti itu. Wah, luar biasa. Ngetuk pintu kayak cipa. Kasih lainnya sudah yang belum sini Pak. Kumis ngeyel kamu juga. Tapi Mas Tukul, jadi Jeffrey itu tahu kalau saya dan Gugun itu nggak percaya. Jadi suatu kali saya ditelepon untuk datang, diajak sholat Jumat bareng. Oke, saya Jumat bareng lah dekat rumahnya Jeffrey. Ternyata dia jadi khotib. Wah luar biasa. Subhanallah. Jadi khotib, cuma waktu Jeffrey jadi khotib itu waktu itu saya agak ini. Masih mikir acting. Iya, mau nangis mau ketawa. Kan biasanya saya lihat Jeffrey kan, dia kan dancer kan, suka begini kan. Gini. Dia jago dancer. Soalnya jadi khotib gitu kan, sama. Itu luar biasa. Sebenarnya saya juga nangis gitu, nggak nyangka seperti itu gitu. Beda sama kamu ya, pas sholat Jumat kok tepuk. Iya dipukul orang. Kamu sih berangkat nggak bawa sandal tapi nggak pulang bawa yang bagus ya. Uang yang jelek, ambil yang bagus, bukan sandal. Perbuatan. Balik kau kan? Tahu dari mana yang nyuruh kan saya. Pemirsa, bintang tamu selanjutnya adalah seorang sahabat lama almarhum Uci dan sekaligus sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu. Kabarnya almarhum Uci memanggil beliau dengan panggilan guru. Penasaran? Who is that? Please welcome Ustadz Wijayanto. Pemirsa, kabar apa yang diberikan istri saya kepada Ustadz Wijayanto? Ada perkembangan apa yang sudah istri saya beri? Kang Maman terbuka, Mas?